Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Materi kita kali ini adalah tentang adverbs. Adverbs adalah kata yang menjelaskan bagaimana caranya, how, di mana, where, kapan, when, berapa kali, how many times, dan sebagainya, suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa terjadi. Fungsi dari adverbs itu ada 5. 1. As modifier a verb, sebagai penjelas kata kerja. The boy threw the ball quickly. Yang kedua, as modifier of an adjective, sebagai penjelas kata sifat. It was interestingly designed museum. Yang ketiga, modifier other adverbs, penjelas adverb lainnya. My sister plays the piano very well. Yang keempat, as modifier noun phrase, penjelas frase kata benda. They were quite some player. Yang kelima, as modifier of entire sentence, penjelas keseluruhan kalimat. Yesterday we submitted this report to the committee. Itu fungsi dari adverb, fungsinya ada 5. Oke, yang kedua adalah macam-macam adverb. Macam-macam adverb ini ada 8 ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah adverb of manner. Adalah kata keterangan yang menjelaskan cara sesuatu pekerjaan dilakukan atau how. Contoh, he runs quickly. Yang kedua, adverb of place and direction. Adalah kata keterangan tempat ya. Contohnya, she will come here again. Yang ketiga, adverb of time adalah kata keterangan waktu. Adverb of time atau kata keterangan waktu ini dibagi menjadi 2. 1, definite yang menyatakan waktu tertentu dengan jelas, dan yang kedua adalah indefinite, yaitu yang menyatakan waktu tidak tentu. Contoh yang definite itu adalah yesterday, now, tomorrow, today, last week, last month. Itu definite, waktu tertentu yang jelas. Yang kedua adalah indefinite, yaitu waktu yang tidak tentu. Misalnya recently, soon, just, nowadays, etc. Contohnya, I'm learning English now. Now ini adalah waktu definite ya, waktu tertentu. Yang keempat adalah adverb of degree. Kata keterangan yang menjelaskan tingkat derajat atau seberapa jauh sesuatu hal tersebut. Ada 2 macam adverb of degree, yaitu 1 yang menunjukkan how much berkenaan dengan adjective atau adverb. Ya. Ini contohnya very, to, rather, extremely, fairly, quiet. Yang kedua yang menunjukkan how complete, seberapa lengkap. Misalnya almost, nearly, wholly. Dibagi lagi, yang menunjukkan how complete dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1 atau A yang berkenaan dengan verb, he almost finished working. Yang kedua yang berkenaan dengan adjective, they are practically ready to begin the show. Yang kelima adalah adverb of frequency. Adalah kata keterangan yang menyatakan frekuensi, sering tidaknya suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya usually, often, always, sometimes. Contoh, she sometimes come late. He always wake up early. Yang keenam, adverbs of quantity. Adalah kata keterangan yang menunjukkan yang menjelaskan jumlah atau berapa kali suatu pekerjaan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contoh, she studies English little. She won the prize twice. Yang ketujuh adalah interrogative adverb. Adalah kata keterangan yang dibuat untuk membuat suatu pertanyaan. Misalnya why, where, how, when, how long, etc. Contohnya, where did you buy this bag? Yang kedelapan adalah relative adverb. Adalah kata keterangan yang berfungsi sebagai penghubung dalam kalimat. Misalnya when, therefore, accordingly, moreover,
beside, however, etc. Contoh, I don't remember when I met her for the first time. Di sini when-nya bukan sebagai interrogatif, tapi sebagai relatif. Yang ketiga adalah tentang tingkat perbandingan. Ada 3, bentuk positif, bentuk komparatif, dan bentuk superlatif. Bentuk positif, contoh, his car runs as fast as a race car. Bentuk komparatif, contoh, his car runs much more quickly than yours. Yang ketiga, bentuk superlatif. Contoh, it rains the most frequently in January. Demikian penjelasan tentang adverb. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.